Garis 1 min 3x plus y sama dengan 0 jika dicerminkan terhadap garis 2 min x sama dengan 0 mempunyai bayangan. Pertama, di sini untuk mencari garis 1 min 3x plus y sama dengan 0, pertama kita harus memindah ruaskan ini. Nah, bagaimana pemindah ruasannya? Berarti kan 2 min x sama dengan 0, di sini yang pindah ruas itu si min x-nya. Karena x itu harus selalu positif. Dan di sini x-nya itu negatif, maka kita pindah ruaskan ke sini menjadi positif. Jadi 2 sama dengan x. Nah, setelah itu kita menggunakan rumus pencerminan terhadap garis x sama dengan h. Kenapa h? Karena 2 itu sama dengan h. Ya berarti kita menggunakan rumus pencerminan terhadap garis x sama dengan h. Yang dapat dilambangkan x aksen dan y aksen sama dengan 2 dikali h min x dan y. Di sini bisa langsung saja kita x sama dengan dan y sama dengan. X sama dengan 2 dikali h min x aksen dan y sama dengan y aksen. Nah, berarti kita hitung dulu dan kita masukkan dulu si h-nya tadi berapa. Nah, dapat kita peroleh x aksen dan y aksen 2 dikali 2 karena h-nya tadi itu 2 min x aksen dan y aksen. Dapat kita peroleh 4 min x aksen dan y aksen. Lalu, langsung kita substitusikan. Berarti 1 min 3 x. Min 3x, x-nya tadi berapa? X-nya tadi berapa? X-nya tadi itu 4 min x aksen. Berarti langsung saja 1 min 3 dikali 4 min x aksen plus y aksen sama dengan 0. Di sini langsung saja kita kali-kalikan. Min 3 dikali 4 itu berarti min 12. Min 3 dikali min x aksen berarti plus 3x aksen plus y aksen sama dengan 0. Langsung kita hitung. Ini satu ini bisa langsung kita pindah ruaskan. Kita hitung dulu 1 min 12 itu menghasilkan min 11. Langsung saja 3x plus y min 11 sama dengan 0. Nah, di sini untuk lebih memudahkan, kita tuh bisa langsung merubah atau memindah ruaskan si min 11-nya ke belakang. Nah, dapat diperoleh 3x plus y sama dengan 11. 11 karena kita pindah ruaskan. Yang awalnya negatif menjadi positif. Garis lurus y sama dengan m kali x plus c jika direfleksikan terhadap garis y sama dengan x menghasilkan bayangan 2y min x min 3 sama dengan 0. Nilai m min c sama dengan, nah di sini kita jadi di sini untuk mencari nilai m min c kita harus merefleksikan persamaan ini. Nah, kan di soal sudah diketahui ya persamaan ini jika direfleksikan terhadap y sama dengan x itu berarti 2y min x min 3 ya sama dengan 0. Nah, bisa langsung kita tulis saja rumus dari y sama dengan x. Percerminan terhadap garis y sama dengan x dapat dilambangkan x aksen dan y aksen. Itu di sini variabel yang berubah keduanya, y-nya di atas dan x-nya di bawah. Nah, sehingga langsung saja kita mengubah menjadi x aksen sama dengan dan y aksen sama dengan. X aksen sama dengan y dan y aksen sama dengan x. Langsung kita sudah mengetahui ini. Nah, langsung saja kita masuk ke bayangan garis. Bayangan garis lurus y sama dengan mx plus c. Nah, jadi y sama dengan mx plus c itu langsung saja kita masukkan yang tadi kita sudah ketahui ke persamaan ini. Y-nya tadi berapa? Y-nya tadi x aksen, langsung saja mx. X-nya tadi y aksen. Nah, berarti my aksen plus c. Nah, ini bisa langsung kita memindah ruaskan si x-nya, nggak apa-apa, bisa saja ini menjadi 0 sama dengan m dikali y min x aksen plus c. Ini satu kesatuan ya. Nah, kan awalnya tadi x aksennya plus ya, nah di sini menjadi minus. Nah, menjadi, kan tadi di soal sudah diketahui jika garis y sama dengan mx plus c direfleksikan terhadap garis y sama dengan x menghasilkan 2y min x min 3 sama dengan 0. Nah, langsung saja kan berarti sama ya mereka itu. Jadi langsung kita tulis 0 sama dengan 2 dikali 2y min x min 3. Nah, di sini kan dia tuh, nah yang sehingga dapat kita peroleh m-nya itu 2 dan c-nya itu min 3. Langsung saja seperti ini. Nah, kan tadi di soal dicari nilai m min c. Nah, langsung kan kita sudah mengetahui tadi nilai m dan c itu 2 dan min 3. Langsung kita masukkan m min c. M-nya tadi berapa? 2. Dan C-nya tadi berapa? Min 3. Berarti 2 min 3 itu 5. Garis lurus AX min PY min J sama dengan 0. Direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X. Akan diperoleh 3X plus 2Y plus 5 sama dengan 0. Nilai B min A plus J sama dengan, di sini kita
kita akan mencari nilai dari B min A plus C. Sudah diketahui tadi persamaan dari garis lurus ini jika direfleksikan terhadap Y sama dengan min X itu bayangannya 3X plus 2Y plus 5 sama dengan 0. Nah, pertama untuk mencari nilai B min A plus C itu berarti kita menggunakan rumus pencerminan terhadap Y sama dengan min X. Nah, langsung saja pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X itu dapat dilambangkan X aksen dan Y aksen sama dengan min Y dan min X. Di sini perubahan terjadi kepada kedua variabel. Nah, langsung saja dapat kita langsung Y sama dengan dan X sama dengan. Berarti kan Y sama dengan min X aksen dan X sama dengan min Y aksen. Ini menjadi minus karena pindah ruas. Nah, langsung kita masuk ke bayangan garis. Tadi di soal AX min BY min C sama dengan 0. Kita sudah mengetahui masing-masing variabel dari X dan Y-nya. Nah, langsung saja kita substitusikan. X tadi berapa? X tadi min Y aksen, berarti A dikali min Y aksen, min B dikali min X aksen, dan min C sama dengan 0. Nah, ini di sini bisa kita ubah posisinya, tapi tidak merubah tandanya. A dikali min Y aksen itu berarti min A Y aksen. Nah, min B dikali min X aksen berarti B X aksen, dan min C. Di sini kita tidak merubahkan tandanya. Nah, tadi kan di soal AX min BY min C sama dengan 0, itu bayangannya 3X plus 2Y plus 5 sama dengan 0. Nah, berarti langsung kita masukkan saja 3X min plus 2Y plus 5 sama dengan 0. Ini tuh sama. B itu sama dengan 3, A itu sama dengan min 2, dan C itu sama dengan 5. Nah, seperti ini. Dapat kita peroleh A sama dengan min 2, B sama dengan 3, dan C sama dengan 5. Nah, tadi di soal dicari B min A plus C. Langsung saja kita sudah mendapatkan masing-masing variabel dari A, B, C. Berarti langsung B tadi berapa? B tadi 3. A-nya berapa? A-nya 2. Di sini plus ketemu minus ketemu minus berarti plus 2. C-nya berapa? C-nya tadi 5. Di sini berarti min 5 sama dengan 0. Nah, ini adalah hasilnya. Parabola Y sama dengan X min 2 kuadrat plus 3 direfleksikan terhadap garis X min Y sama dengan 0 menghasilkan bayangan AY kuadrat plus BY plus C min X sama dengan 0. Nilai dari C plus B min A sama dengan, nah di sini kan kita mencari nilai dari C plus B min A. Nah, itu dengan cara pencerminan terhadap garis X min Y plus 0. Ini pertama. Nah, kan X min Y plus 0 langsung bisa kita ubah menjadi X sama dengan dan Y sama dengan. X sama dengan Y dan Y sama dengan X. Ini sama. Nah, di soal tadi Y sama dengan X min 2 kuadrat plus 3. Kita langsung kalikan pelangi saja. Nah, yang menghasilkan Y sama dengan X kuadrat plus 4 min 4 X plus 3. Nah, ini kita hitung dulu variabel yang tidak angka yang tidak memiliki variabel itu adalah 4 dan 3. Berarti Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 7. Dari 4 plus 3 itu 7. Nah, lalu di sini kita bisa memindahkan posisinya tapi tidak merubah tandanya. Nih, jadi Enggak. Di sini kita bisa langsung saja kan X sama dengan Y kan. Nah, berarti Y-nya tadi berapa? Y-nya sama dengan X, berarti langsung saja X sama dengan, dan X-nya tadi sama dengan Y. Nah, Y kuadrat min 4, X sama dengan Y, berarti 4Y plus 7. Nah, di sini, untuk lebih mudahnya, kita menjadikan 0 sama dengan. Nah, ini di sini kita hanya memindah ruaskan si X-nya. X-nya berubah menjadi minus. Nah, berarti dapat kita peroleh 0 sama dengan Y kuadrat min 4Y plus 7 min X. Nah, kan tadi dengan parabola Y sama dengan X min 2 kuadrat plus 3 itu menghasilkan bayangan A Y kuadrat plus BY plus C sama min X sama dengan 0. Nah, langsung saja bisa kita tulis Y kuadrat itu sama dengan AY kuadrat, min 4Y itu sama dengan BY, dan 7 itu sama dengan C, dan min X itu sama dengan min X. Berarti seperti ini. Seperti memasang-masangkan saja. Nah, tadi kita berarti sudah mendapatkan masing-masing nilainya ya. Tadi kita mencari nilai dari C plus B min A. Nah, berarti C plus B min A, C-nya berapa? C-nya 7, B-nya tadi min 4, A-nya itu 1, nah min 1 di sini. Nah, ini langsung bisa. Nah, terus kan kita hitung dulu, min 4 min 1 itu min 5, berarti 7 min 5 itu sama dengan 2. Diberikan garis lurus H kongruen dengan 3X plus Y min 2 sama dengan 0. Garis lurus H dicerminkan terhadap sumbu Y. Dilanjutkan pencerminan terhadap garis X min 3 sama dengan 0. Mempunyai bayangan berbentuk di sini. Untuk mencari bayangan dari 3X plus Y min 2 sama dengan 0 dengan pencerminan terhadap
sumbu Y yang dapat kita lambangkan X aksen dan Y aksen. X aksen sama dengan min X dan Y aksen sama dengan Y. Di sini yang berubah hanya variabel si X-nya berubah jadi minus. Yang dapat langsung kita X sama dengan dan Y sama dengan X sama dengan min X aksen dan Y sama dengan Y aksen. Y-nya tidak berubah. Nah, di sini kita tidak usah langsung substitusikan ke persamaan ini, tapi kita langsung saja melanjutkan pencerminan terhadap garis X min 3 sama dengan 0, yang berarti dapat kita peroleh X double aksen dan Y double aksen. Nah, X double aksen dan Y double aksen dicerminkan terhadap X sama dengan 3. X sama dengan 3, 3-nya dapat dari mana? Dari X min 3 sama dengan 0. X sama dengan 3, dipindah ruaskan. Nah, 3 itu artinya H. Nah, berarti kita menggunakan rumus pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Yang dapat, nah langsung saja 2 dikali H-nya tadi berapa? H-nya tadi 3, min X dan Y. Nah, langsung saja dapat kita hitung X double aksen dan Y double aksen sama dengan 2 dikali 3, itu berarti 6, min X aksen dan Y aksen. Yang dapat kita peroleh 6 plus X aksen dan Y aksen. Nah, langsung saja, untuk lebih mudah, kita merubah menjadi X sama dengan dan Y sama dengan. X sama dengan N min X aksen, X double aksen, dan Y double aksen. Nah, setelah kita mengetahui ini, baru kita substitusikan ke persamaan tadi. 3X plus Y min 2 sama dengan 0. X-nya sudah kita ketahui, yaitu 6 min X double aksen, dan Y-nya juga sudah kita ketahui, Y aksen. Nah, langsung saja. 3 dikali 6 min X plus Y aksen min 2 sama dengan 0. Nah, di sini kita kalikan pelangi saja. 3 dikali 6 dan 3 dikali min X. Nah, yang dapat kita peroleh 3 dikali X berarti itu 3X, 3 dikali 6 itu 18, dan plus Y aksen min 2 sama dengan 0. Nah, langsung saja kita hitung dulu variabel yang tidak ada, angka yang tidak memiliki variabel, ya berarti 3X plus Y sama dengan 20. Nah, di sini agar lebih mudah, Y-nya itu ditaruh di depan saja. Nah, di sini kita pindah ruas. Berarti Y sama dengan min 3X, yang awalnya plus menjadi minus, dan 20 plus 20. Diberikan parabola P konveren dengan X sama dengan Y kuadrat min 2Y plus 1. Parabola P dicerminkan terhadap sumbu X. Dilanjutkan pencerminan terhadap garis Y plus 2 sama dengan 0. Mempunyai persamaan bayangan. Nah, di sini kita mencari persamaan bayangan dari ini. Nah, untuk mencari persamaan bayangannya, pertama kita cari dulu sumbu X itu bagaimana. Nah, sumbu X dapat dirumuskan. Pencerminan terhadap sumbu X itu dilambangkan X aksen dan Y aksen sama dengan X min Y. Di sini perubahan terjadi hanya pada satu variabel, yaitu min Y. Nah, langsung saja bisa kita X sama dengan dan Y sama dengan kan. X sama dengan X aksen dan Y sama dengan min Y aksen. Nah, lalu di sini kita tidak usah langsung substitusikan ke persamaan, tapi langsung saja kita lanjutkan dengan pencerminan terhadap garis Y plus 2 sama dengan 0. Yang berarti merubah menjadi X double aksen dan Y double aksen. Y plus 2 sama dengan 0 itu artinya Y sama dengan min 2. Min 2 itu berarti K ya. Kita menggunakan rumus pencerminan terhadap garis Y sama dengan K. Berarti sama dengan E double aksen dan Y double aksen sama dengan X dan 2 dikali K. K-nya itu min 2, berarti 2 dikali min 2 min Y. Nah, sehingga dapat kita peroleh langsung saja ya X aksen dan min 4 min Y min 4 min Y. Nah, langsung X double aksen dan Y double aksen sama dengan X aksen dan Y aksen plus 4. Nah, di sini kita boleh langsung saja memindah ruaskan. Nah, dapat kita peroleh, ini bisa dibolak-balik saja. Ini agar lebih mudah, kita langsung membolak-balikkan. Berarti X aksen dan Y aksen sama dengan X double aksen dan Y double aksen plus 4. Di sini kita tidak merubah tandanya sama sekali ya. Nah, setelah kita menemukan ini, kita langsung substitusikan ke persamaan yang tadi ada di soal. Nah, berarti X sama dengan Y kuadrat min 2Y plus 1. Kita sudah mengetahui masing-masing variabelnya tadi, X dan Y-nya. X-nya tadi berapa? X-nya tadi X double aksen, berarti kita tulis X double aksen sama dengan Y kuadrat. Y kuadrat tadi Y double aksen plus 4, berarti langsung saja Y double aksen plus 4 dikuadratkan, min 2, Y-nya berapa tadi? Sama ya, Y double aksen plus 4, plus 1. Di sini kita kali-kali pelangi dulu seperti ini, lalu seperti ini, nyek gitu kan. X double aksen sama dengan Y kuadrat, karena Y aksen, Y double aksen itu dikuadratkan, dikali ya. Terus habis itu 4 dikali 4 itu 16. Dan min 2 plus 4 itu min 8Y.
Nah, langsung 8Y double aksen, dan ini min 2 dikali Y double aksen itu berarti min 2Y double aksen, dan min 2 dikali 4 itu min 8 plus 1. Langsung saja kita hitung ini, lalu ini, dan ini. Ini dulu yang menghasilkan 6Y, double aksennya bisa langsung kita hilangkan agar mendapatkan variabel yang lebih standar. Nah, 16 min 8 plus 1 itu berarti 9. Nah, dapat kita peroleh X double aksen sama dengan Y kuadrat plus 6Y plus 9. Nah, di sini kita bisa langsung menghilangkan si double aksen ini ya. Tidak apa-apa, jadi dapat kita peroleh X sama dengan Y kuadrat plus 6Y plus 9. Nah, untuk memudahkan, kita langsung bisa merubah-rubah saja yang dapat kita peroleh X sama dengan Y plus 3 kuadrat. Nah, seperti ini. Jika parabola P kongruen dengan X kuadrat min Y plus 2 sama dengan 0, dirotasikan oleh titik P 1,5 dengan rotasi min 90 derajat mempunyai bayangan. Di sini kita mencari bayangan dari titik P. Nah, kita untuk mencari bayangan itu, kita menggunakan rumus rotasi terhadap titik pusat tertentu, yang mana pusat tertentunya itu P 1,5. 1,5 itu satunya itu A dan 5-nya itu B. Yang sehingga kita menggunakan rumus ini yang dapat kita peroleh X aksen min A dan Y aksen min B sama dengan tadi theta. Ini kan cos theta. Nah, tetanya atau sudutnya itu min 90. Nah, langsung saja berarti cos min 90, min sin min 90, sin min 90 dan cos 90. Lalu dikalikan dengan X min A dan Y min B. Setelah itu kita mencari masing-masing nilai dari trigonometri ini, cos dan sinnya. Nah, langsung kita peroleh X aksen dan Y aksennya itu cos min 90 itu 0 dan min sin min 90 itu 1, sin min 90 itu min 1. Jika sudutnya itu min 90, maka nilai sinnya itu berubah menjadi minus. Minusnya ditaruh di depan. Lalu cos 90 sama seperti tadi itu 0. Lalu dikalikan dengan X min A dan Y min B plus AB-nya atau titik tertentunya. Yang dapat kita tulis 0, 1, min 1 dan 0 itu dikalikan dengan X min 1 dan Y min 5. AB-nya tadi berapa? AB-nya itu tadi 1 dan 5 plus AB 1 dan 5. Nah, langsung saja kita hitung dan dapat kita peroleh X aksen dan Y aksen itu Y min 5. Oh iya, di sini kita kalikan matriks yang ini dulu. Kita kalikan matriks dulu, berarti 0 dikali X min 1 dan 1 ditambah Y min 5, min 1 dikali X min 1 dan 0 dikali Y min 5. Yang dapat kita peroleh X aksen dan Y aksennya itu berarti Y min 5 dan min X plus 1. Lalu baru kita tambahkan dengan AB-nya yaitu 1 dan 5. Langsung saja kita hitung dulu yang ini. Berarti dapat kita peroleh X aksen dan Y aksennya itu Y min 4 dan min X plus 6. Nah, di sini kita langsung saja bisa ke X aksen sama dengan dan Y aksen sama dengan dan Y sama dengan dan X sama dengan. Nah, X aksen sama dengan Y min 4 dan Y sama dengan X aksen plus 4. Di sini kita pindah ruaskan saja. Lihat, ini pindah ruaskan saja. Tapi di sini tidak merubah tandanya. Sama seperti di Y aksen. Y aksen itu min X plus 6. Nah, di sini kita langsung bisa pindah ruaskan jadi X sama dengan min Y aksen dan plus 6. Nah, di sini kan hanya berubah tempat saja. Nah, yaitu. Lalu kita substitusikan. Tadi persamaannya itu X kuadrat min Y plus 2 sama dengan 0. Nah, langsung saja X kuadrat min Y plus 2 sama dengan 0. X-nya tadi kita sudah tahu ya. X-nya itu kuadratnya di sini. X-nya itu min Y aksen plus 6. Langsung saja min Y aksen plus 6 dikuadratkan min X. Y-nya itu tadi berapa? Y-nya tadi X aksen plus 4. Berarti X aksen plus 4 di plus 2 sama dengan 0. Nah, langsung kita hitung yang menghasilkan. Ini hitung kali pelangi saja. Nah, dapat diperoleh Y aksen kuadrat min 12 Y aksen plus 36 min X aksen min 4 plus 2 sama dengan 0. Nah, ini langsung saja kita hitung. Ini dari kali pelangi ya. Seperti itu. Nah, langsung saja di sini kita hitung dulu angka yang tidak memiliki variabel seperti 36, lalu min 4 dan plus 2. Nah, lalu yang menghasilkan Y kuadrat min X aksen min 12Y aksen plus 34. 34 diperoleh dari 36 min 4 plus 2. Nah, lalu hasil akhirnya adalah Y kuadrat min 12Y min X plus 34 sama dengan 0. Nah, di sini kenapa aksennya hilang? Agar kita mendapatkan variabel yang lebih standar. Lanjut ke soal nomor 7 yang A dulu. Garis L sama dengan 2X plus Y plus 3 sama dengan 0. Dirotasikan terhadap A min 1,2 sejauh pi per 2 di berlawanan arah jarum jam. Nah, di sini kita cari dulu
Pi-nya, Pi per 2 sama dengan Pi-nya itu 180 dibagikan dengan 2 berarti 90. Nah, ini 90 adalah theta atau sudutnya. Nah, langsung saja berarti kita menggunakan rumus rotasi terhadap titik pusat tertentu. Nah, langsung saja X aksen dan Y aksen itu cos 90, sin 90, min sin 90, dan cos 90 dikalikan dengan X plus 1 dan Y min 2 plus min 1 dan 2. 1 dan 2 ini adalah nilai dari A dan B-nya. Nilai dari titik tertentu tadi. Nah, sekarang kita cari masing-masing dari nilai trigonometrinya. Cos 90 itu 0, min sin 90 itu min 1, dan sin 90 itu 1, cos 90 itu 0. Ini bisa menjadi min 1 karena cos 90 itu harusnya 1, di sini ada minusnya. Minusnya itu langsung saja ditaruh di depannya. Nah, lalu dikali X plus 1, Y min 2, plus min 1, dan 2. Nah, dapat kita peroleh ini, kita kalikan matriks dulu. Kalikan matriks, nah sehingga dapat kita peroleh X aksen dan Y aksen itu min Y plus 1 dan X plus 3. Ditambahkan, baru kita tambah dengan min 1 dan 2. Lalu dapat kita peroleh X aksen dan Y aksen min Y plus 1 dan X plus 3. Nah, di sini kita langsung saja mengganti atau merubah dengan Y sama dengan dan X sama dengan. Y sama dengan min X plus 1 dan X sama dengan Y aksen plus 3. Min 3. Langsung kita masukkan atau kita substitusikan ke bayangan garis. Kita cari bayangan garisnya. 2X plus Y plus 3 sama dengan 0. X-nya tadi sudah kita ketahui itu Y aksen min 3. Dan Y-nya juga kita sudah ketahui min X plus 1. Nah, langsung saja kita kalikan. 2 dikali Y aksen itu Y2Y aksen. Dan 2 dikali min 3 itu min 6. Plus min ini kan 1. Nah, ini di variabel 1 tidak usah ditulis. Berarti kan 1 dikali min X aksen itu min X aksen. Lalu 1 dikalikan dengan 1 itu plus 1 plus 3 sama dengan 0. Yang dapat kita peroleh 2Y min X min 2 sama dengan 0. Nomor 7 yang B. Parabola P kongruen dengan Y kuadrat sama dengan P 4X plus 3 dirotasikan terhadap titik B yaitu 2, min 1 sejauh pi searah jarum jam. Di sini kita cari dulu pi-nya tuh berapa. Pi itu 180 ya, seperti tadi itu. Berarti kan searah jarum jam itu tandanya negatif. Berarti pi sama dengan min 180. Nah, langsung saja kita ke rumus. X aksen dan Y aksen itu cos min 180, min sin min 180, sin min 180, cos 180. Lalu dikalikan dengan X min 2 dan Y plus 1. Lalu ditambah dengan 2 min 1. Nah, pertama kita cari dulu nilai masing-masing dari trigonometrinya. Cos min 180 itu min 1 dan min sin min 180 itu 0, sin min 180 itu 0, dan cos 180 itu min 1. Lalu dikalikan dengan X min 2, Y plus 1, plus 2, dan min 1. Di sini kita kalikan dulu matriksnya, kalikan matriks. Nah, lalu dapat kita peroleh X aksen dan Y aksennya itu min X plus 2 dan Y min 1 plus 2 min 1. Nah, ini baru ditambahkan dengan 2 min 1. Nah, kita cari dulu dan menghasilkan X aksen dan Y aksen sama dengan min X plus 4 min Y min 2. Nah, di sini kita langsung saja ubah menjadi X sama dengan dan Y sama dengan. Yang dapat kita peroleh min X aksen plus 4 itu sama dengan X dan min Y aksen min 2 itu sama dengan Y. Nah, kita langsung substitusikan saja ke persamaan yang tadi kita cari. Y-nya sudah kita ketahui dan X-nya sudah kita ketahui. Langsung saja min Y min 2 kuadrat sama dengan 4 dikali dengan min X aksen plus 4 plus 3. Langsung saja kita cari yang dapat kita peroleh Y kuadrat plus 4 plus 4Y sama dengan min 4X plus 16 plus 13. Ini kita kalikan pelangi ya. Nah, lalu langsung saja ini variabel konstanta dari 4 dan 16 plus 3 itu langsung ada di sini. Hasilnya itu min 15 pokoknya. Y kuadrat plus 4Y plus 4X min 15 sama dengan 0. Inilah hasil akhirnya.
Sini diketahui akibat rotasi dari titik P 1,2 dan dengan rotasi R 1/2 dikali Pi dari titik A mempunyai bayangan A aksen 3,7. Koordinat titik A adalah, di sini kita mencari koordinat titik A atau titik awalnya. Sudah diketahui di soal bayangannya atau A aksennya itu 3,7. Nah, langsung 1/2 dikali Pi ini langsung saja bisa Pi dibagikan dengan 2 itu 90. Nah, langsung aksennya tadi kan sudah diketahui. Kita langsung saja masukkan ke rumus yang X aksen dan Y aksen. X-nya X aksen itu 3 dan Y aksennya itu 7 sama dengan cos 90 min sin 90, sin 90 cos 90 dan dikalikan dengan X min 1 dan Y min 2 plus 1. Nah, kita cari dulu nilai dari masing-masing trigonometrinya. Berarti dapat kita peroleh cos 90 itu 0, min sin 90 itu min 1, dan sin 90 itu 1, cos 90 itu 0. Nah, di sini kita tambah dengan 1/2, 1 dan 2, lalu menghasilkan Y min Y plus 2 dan X min 1 plus 1 ditambah dengan 1 dan 2 yang menghasilkan min Y plus 3 dan X plus 1. Nah, di sini kita bisa cari dulu Y dan X-nya. Nah, dapat kita peroleh 3 tadi di sini kan 3 sama dengan min Y plus 3. Nah, 3 lalu dikurangi dengan 3 itu sama dengan 0. Berarti 0 sama dengan min Y. 0 sama dengan Y. Berarti Y-nya itu 0. Dan di sini kita cari X-nya 7. Nih kan? Berarti 7 sama dengan X plus 1. Di sini 7 sama dengan X plus 1. Nah, berarti kita pindah ruaskan saja ke sini. Berarti kan 1 min 7. Berarti kan 7 min 1 ya. Nih, ke sini. Satunya ke sini. 7 min 1, berarti 6, sama dengan X. Nah, berarti X-nya itu 6. Dapat kita peroleh titik awalnya itu, atau titik A adalah 6 dan 0. Titik R atau titik awal, min adalah min 4,2 dirotasikan oleh titik tertentu P sama dengan 0,-2 dengan rotasi sudut 135 derajat. Peta titik R adalah, di sini peta titik R itu berarti bayangan dari titik R ya. Berarti dapat kita langsung masukkan ke rumus X aksen dan Y aksen. Cos 135 min sin 135, sin 135, cos 135 dikalikan dengan min 4 min 0, 2 ditambah 2. Lalu ditambahkan dengan 0 min 2. 0 min 2 itu adalah A dan B-nya, ini A dan B-nya juga. Ini X dan Y-nya, karena kita sudah tahu titik awalnya ya. Titik awalnya itu si R tadi. Nah, langsung saja kita cari masing-masing dari cos dan sin-nya dari 135. Sudah 135 yang dapat kita peroleh min 1/2 akar 2, min 1/2 akar 2, 1/2 akar 2, min 1/2 akar 2, lalu dikalikan dengan min 4 dan 4. Kita kalikan dulu ini dengan perkalian matriks. Yang dapat kita peroleh 2 akar 2, min 2 akar 2, min 2 akar 2, dan min 2 akar 2, lalu baru kita tambahkan dengan si AB-nya ini. Ditambahkan dengan 0 min 2. Nah, langsung saja dapat kita hitung 0 min 4 akar 2 lalu ditambahkan dengan 0 min 2. Nah, sehingga dapat kita peroleh R aksen atau bayangan dari titik R itu 0 dan min 4 akar 2 min 2. Jika titik A atau titik awal adalah 2 dan 4 dirotasikan oleh titik tertentu 4 dan 6 dengan rotasi sudut 30 derajat. Koordinat bayangan titik A adalah, di sini kita mencari koordinat bayangan titik A atau titik A aksen. Yang dapat kita peroleh X aksen dan Y aksen, kita langsung saja masukkan ke rumus ya. Di sini berarti cos dari 30 dan min sin 30, sin 30, dan cos 30. Berarti itu kita cari nilai trigonometrinya 1/2 akar 3, min 1/2, 1/2, dan 1/2 akar 3, lalu dikalikan dengan 2 min 4 dan 4 min 6.
dapat 4 dan 6 itu dari titik tertentunya, yaitu 4 dan 6-nya ya, 4,6 nih. Lalu ditambahkan dengan A dan B-nya, yaitu 4 dan 6. Nah, di sini kan X dan Y-nya, kita sudah mengetahui titik awal. Langsung saja kita hitung 1/2 akar 3 min 1/2, 1/2, 1/2, akar 3 itu dikalikan dengan min 2 dan min 2. Kita hitung dulu ya yang tadi itu dapat kita peroleh ini. Lalu ditambahkan dengan 4 dan 6 yang dapat kita peroleh min akar 3 plus 1, lalu min 1 dan min akar 3. Ditambah 4 dan 6. Nah, kita bisa mendapatkan min akar 3 plus 1 dan min 1 min akar 3 itu dari sini. Kita kalikan matriks. 1/2 akar 3 dikalikan dengan min 2, min 1/2 dikalikan min 2, dan seterusnya. Sama caranya. Nah, sehingga dapat kita peroleh A aksennya, yaitu min akar 3 plus 5 dan 5 min akar 3. Nah, di sini agar lebih mudah, biasanya akar itu ada di belakang kan. Nah, langsung saja ini di sini kita hanya merubah di min akar 3 dan plus 5 ya. Berarti dapat kita peroleh A aksen atau bayangannya itu 5 min akar 3 dan 5 min akar 3. Ini adalah hasil akhirnya.